Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eldinus Samunglailai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi Akuntansi. Di dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya dengan judul Laporan Konsolidasi dengan Persoalan Khusus. Mungkin teman-teman di dalam video kali ini saya mungkin memberikan penjelasan bagi teman-teman semua dan semoga bermanfaat. Langsung saja ke topik pembahasan saya yang pertama, yaitu mengenai metode harga perolehan. Nah, metode harga perolehan ini adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi atau investor mencatat investasi sebesar biayanya atau historical cost counting. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun, apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investi, maka dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurangan investasinya. Jadi ini teman-teman metode definisi daripada metode harga perolehan, yaitu metode pencatatan investasi yang awal perolehan investasinya itu investor mencatat investasi sebesar biaya historikal. Jadi investor mencatat sebesar atau sesuai dengan biaya historical cost accounting-nya. Jadi mungkin inilah dari penjelasan daripada metode harga perolehan. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri metode harga perolehan itu sendiri, yang pertama yaitu laba atau rugi diperoleh perusahaan anak, tidak dilakukan penjurnalan. Jadi laba rugi yang diperoleh oleh perusahaan anak tidak dilakukan penjurnalan alias tetap. Kemudian yang kedua ciri-ciri metode harga perolehan ini yaitu eliminasi saldo modal. Nah, eliminasi saldo modal ini eliminasi itu penghapusan saldo modal. Kemudian agio LYD ini maksudnya laba yang ditahan perusahaan anak ditentukan dengan bertitik tolak pada posisi neraca. Jadi fokusnya kepada hanya posisi neraca saja. Kemudian ciri-ciri metode harga perolehan yang ketiga yaitu hak minoritas ditentukan dengan bertitik tolak pada posisi akhir setelah transaksi di kertas konsolidasi. Jadi hak minoritas ini misalnya induk perusahaan ini maksudnya ditentukan dengan bertitik tolak pada posisi akhir setelah transaksi kertas konsolidasi. Kemudian kita lihat kondisi pencatatan dalam metode harga perolehan. Nah, kondisi yang pertama yaitu perusahaan induk mengakui adanya pendapatan hanya terhadap dividen atas saham yang dibagikan perusahaan anak. Jadi perusahaan induk ini hanya mengakui pendapatan hanya terhadap dividen atas saham yang diberikan perusahaan anak. Kemudian yang kedua, kondisi pencatatan dalam metode harga perolehan ini yaitu laba atau rugi timbul jika sebagian atau seluruh saham yang dimiliki dijual. Jadi laba atau rugi ini pada pencatatan metode harga perolehan ini yaitu ketika seluruh saham atau surat-surat yang penting bagi perusahaan itu dijual. Kemudian kondisi pencatatan dalam metode harga perolehan ini yang selanjutnya yaitu rekening investasi saham jumlahnya tetap. Jadi rekening untuk investasi sahamnya itu jumlahnya tetap, jadi nggak berubah-ubah teman-teman. Kemudian yang yang selanjutnya yaitu ada kenaikan atau penurunan laba yang ditahan induk. Jadi terdapat kenaikan maupun penurunan laba yang ditahan oleh perusahaan induk. Selanjutnya kita lihat pembahasan saya selanjutnya itu alternatif prosedur penyusunan neraca konsolidasi. Nah, alternatif prosedur penyusunan neraca konsolidasi ini yaitu eliminasi terhadap bagian pemilikan pada perusahaan anak di dalam daftar neraca lajur neraca konsolidasi didasarkan pada posisi keuangan perusahaan anak. Jadi eliminasi terhadap jadi alternatif prosedur penyusunan neraca ini hanya eliminasi terhadap bagian pemilikan pada perusahaan anak yang terdaftar di neraca lajur. Kemudian pada saat terjadinya pemilikan saham oleh perusahaan induk, apabila terjadi kenaikan saldo laba yang ditahan pada perusahaan anak yang berasal dari laba operasi yang belum atau tidak dibagikan sebagai dividen, maka harus ditentukan besarnya bagian yang harus diakui oleh perusahaan induk di dalam neraca yang dikonsolidasi. Kemudian untuk menambahkan kolom penyesuaian sebelum proses eliminasi dilakukan pada daftar lajur penyusunan neraca konsolidasi
Kolom penyesuaian ini dipergunakan untuk menyesuaikan atas hak-hak pemilikan pada perusahaan anak. Nah, penyesuaian tersebut adalah yang berhubungan dengan pemilikan saham perusahaan anak, khususnya terhadap saldo rekening investasi saham-saham yang dimiliki perusahaan anak dengan saldo laba ditahan perusahaan induk. Nah, dalam daftar lajur penyusunan neraca konsolidasi, rekening investasi saham-saham perusahaan, baik perusahaan anak dan saldo laba yang ditahan perusahaan induk disesuaikan dengan bagian atas kenaikan saldo laba yang ditahan perusahaan anak. Selanjutnya kita lihat dividen likuidasi. Nah, dividen likuidasi ini maksudnya adalah dividen yang sebagian jumlahnya merupakan pengembalian modal. Nah, dividen likuidasi ini biasanya dibayarkan ketika sebuah perusahaan keluar dari bisnis atau telah menjual sebagian dari aset perusahaan. Jadi dividen likuidasi ini yaitu jumlah pengembalian modal, dan dividen likuidasi ini biasanya dibayarkan ketika sebuah perusahaan atau bisnis keluar dari perusahaan tersebut ataupun sudah menjual sebagian daripada aset yang dimilikinya. Nah, jika sebuah perusahaan mengklaim kebangkrutan atau akan berhenti operasi bisnis, maka perusahaan akan melakukan pembayaran kepada pemegang saham. Pembayaran tersebut dilakukan seberapa banyak pemegang saham memiliki saham di suatu perusahaan tersebut. Jadi pengembalian saham yang dilakukan oleh perusahaan ketika perusahaannya bangkrut akan membayarkan sebesar apa yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya perusahaan anak kepada perusahaan induk ataupun ke perusahaan lain, ke perusahaan yang sudah mempunyai saham di perusahaan yang bangkrut tadi. Nah, kalau kita lihat contoh dividen likuidasi ini, misalnya PT Setia membagi dividen kas sebesar 800.000 dari jumlah tersebut. 40% merupakan pembagian keuntungan dengan 60% merupakan pembagian modal. Tadi contoh ini PT Setia dividen kasnya itu membagi dividen kasnya sebesar 800.000, kemudian 40%-nya dibagikan merupakan pembagian keuntungan, sementara 60%-nya merupakan pengembalian modal. Nah, kalau kita lihat jurnalnya, maka kas posisinya di debit yaitu sebesar 800.000, sementara pendapatan 320.000 dan investasi jangka panjang saham sebesar 480.000. Kalau kita ambil kesimpulan bahwa pada contoh di PT Setia ini, jurnal pada dividen likuidasinya adalah kas di debit sebanyak 800.000, pada pendapatan di kredit sebanyak 320.000, didapat dari perhitungan 800, misalnya ini perhitungan 800 kali 40%. Hasilnya 320.000. Sementara investasi jangka panjang saham di kredit sebanyak 480.000 didapatkan dari perhitungan 800 dikali 60% dari pengembalian saham. Nah, selanjutnya topik pembahasan saya itu penyajian rekening investasi dalam laporan keuangan perusahaan induk. Kalau kita lihat penjelasan daripada penyajian rekening investasi dalam laporan keuangan perusahaan induk ini, apabila harga perolehan dipakai di samping dinyatakan secara jelas juga perubahan-perubahan neto dalam hak pemegang saham yang berasal dari pembagian laba perusahaan anak sejak posisi kontrol dicapai harus disajikan secara terpisah di dalam neraca. Jadi apabila harga perolehan dipakai di samping secara jelas dan perubahan-perubahan neto dalam hak pemegang saham yang berasal dari pembagian laba perusahaan anak. Kalau pada posisi di kontrol dicapai harus disajikan secara terpisah di dalam neraca. Nah, jika sebagian dari perubahan-perubahan neto itu terjadi di dalam periode akuntansi yang sedang berjalan, maka harus dilaporkan di laporan laba rugi atau laporan laba rugi perusahaan induk. Nah, di lain pihak, jikalau metode equity dipakai, di samping laporan keuangan harus menyatakan wacana metode pencatatan itu, harus dijelaskan juga mengenai harga perolehannya serta penghasilan dividen yang telah diterima dalam hubungannya dengan kepemilikan saham-saham perusahaan anak. Nah, hal ini dibutuhkan biar diketahui besarnya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan anak yang telah direalisasikan melalui pembagian dividen. Jadi inilah penjelasan daripada penyajian rekening investasi dalam laporan keuangan perusahaan induk. Nah, kalau kita lihat evaluasi metode pencatatan investasi,
Metode harga perolehan merupakan metode yang pada umumnya dipakai sebagai dasar pencatatan maupun dasar penyusunan laporan keuangan individual dalam hubungannya kepemilikan saham-saham pada perusahaan anak. Nah, hal ini disebabkan di samping metode harga perolehan dianggap sebagai metode yang konsisten dengan metode pencatatan yang dipakai di suatu perusahaan. Nah, jenis-jenis investasi yang lain dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yuridis juga adanya beberapa ketentuan yang sering timbul sebagai akibat dari penggunaan metode equity tersebut. Antara lain misalnya yang pertama yaitu metode equity menyimpang dari praktek-praktek akuntansi yang lazim, khususnya di dalam masalah pengakuan penghasilan. Kemudian yaitu yang sering timbul akibat penggunaan metode equity ini. Misalnya saldo rekening investasi saham sebagai akibat mekanisme pencatatan tidak bisa menunjukkan berapa besarannya atau jumlahnya baik harga perolehan saham maupun nilai saham yang dimiliki tersebut. Kemudian akibat yang timbul untuk dalam penggunaan metode equity ini yaitu metode equity memerlukan analisa dan penyesuaian ataupun koreksi secara khusus terhadap rekening-rekening yang terlibat dalam hubungannya dengan pemilikan saham perusahaan anak tersebut. Apabila perusahaan induk ingin mengetahui besarnya saldo laba yang harus tersedia untuk dibagikan sebagai dividen, serta dalam rangka menentukan besarnya laba yang dapat dikenakan pajak. Selanjutnya kita lihat laporan keuangan perusahaan anak yang tidak dikonsolidasikan di dalam neraca konsolidasi. Nah, meskipun dalam hal metode harga perolehan memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode equity, namun demikian akan timbul persoalan apabila harga perolehan tersebut dipakai dan ada satu atau lebih investasi pada perusahaan anak tidak ikut dikonsolidasi di dalam neraca konsolidasinya, yaitu harus disajikan menurut harga perolehannya atau harus disesuaikan juga dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada hak para pemegang saham dari perusahaan anak. Jadi pemakaian metode perolehan maupun metode equity ini, jikalau satu perusahaan memakai metode equity metode harga perolehan, maka ada kemungkinan investasi pada perusahaan anak itu tidak dikonsolidasikan dalam laporan neraca konsolidasinya. Jadi ini sangat berdampak pada perusahaan anak. Nah, tujuan utama dari penyusunan laporan keuangan yang dikonsolidasi adalah untuk menunjukkan posisi keuangan dan hasil usaha dari berbagai perusahaan afiliasi. Perusahaan afiliasi ini itu gabungan daripada beberapa perusahaan-perusahaan mitra lainnya yang secara ekonomis merupakan satu kesatuan. Oleh sebab itu pengakuan terhadap laba perusahaan anak sejak saat terjadinya pemilikan saham-saham dan kemudian menggabungkannya menjadi saldo dalam rekening pembukuan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perusahaan yang berafiliasi merupakan satu keharusan. Nah, bagian laba yang telah dibagikan kepada perusahaan yang dikonsolidasi oleh perusahaan yang tidak ikut dikonsolidasi harus dinyatakan secara jelas dan terinci. Secara umum, apabila keseluruhan pengaruh dari investasi pada konsolidasi harus dinyatakan, dari investasi pada perusahaan anak yang tidak ikut dikonsolidasi dianggap material dalam hubungannya dengan posisi keuangan dan hasil usaha yang dikonsolidasikan. Maka ikhtisar tentang aktiva, hutang, modal, serta hasil usaha dari si perusahaan yang tidak ikut dikonsolidasi tersebut dapat disajikan baik dalam bentuk footnote maupun laporan tersendiri. Jadi kalau misalnya ada perusahaan anak yang tidak ikut dikonsolidasi, maka bisa dilakukan atau membuat laporan tersendiri khusus. Misalnya maksud saya itu laporan yang khusus agar mengetahui sebuah perusahaan agar perusahaan yang berafiliasi dalam satu perusahaan itu mengetahui berapa besar yang tidak ikut dikonsolidasi. Selanjutnya kita lihat pembelian saham dari perusahaan anak. Nah, apabila perusahaan induk melakukan pembelian saham pada perusahaan anak akan mengakibatkan bertambahnya saham yang beredar milik anak perusahaan.
Pembelian saham anak perusahaan oleh induk perusahaan dapat berupa pembelian saham perusahaan anak yang belum beredar, bahkan saham perusahaan anak yang ditarik kembali atau saham treasure. Jadi perusahaan induk ini bisa membeli perusahaan anak baik yang sudah beredar maupun yang belum beredar di pasaran. Untuk memperoleh pengendalian dalam suatu perusahaan dapat dilakukan pada kepemilikan saham tersebut. Jadi jikalau suatu perusahaan ingin mengendalikan sebuah perusahaan yang sudah menanamkan yang telah dia tetap sebagai penanaman modalnya, maka dia harus memiliki cara untuk agar perusahaan tersebut bisa dikendalikan oleh perusahaan sendiri. Misalnya cara pemilikan itu dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama membeli saham-saham dari pemegang saham tersebut. Kemudian yang kedua yaitu membeli sebagian atau seluruh saham langsung dari perusahaan itu pada waktu saham itu dikeluarkan. Jadi untuk kepemilikan saham agar kita bisa sebuah perusahaan bisa mengendalikan saham tersebut, maka dia harus melakukan cara ini yaitu membeli saham kemudian membeli sebagian ataupun secara langsung dari perusahaan itu pada waktu saham itu dikeluarkan. Nah, kalau kita lihat contoh dalam pembelian saham anak perusahaan ini, misalnya PT Induk membeli 80% kepemilikan di PT Anak dalam beberapa pembelian sebagai berikut. Misalnya tanggal 1 Januari tahun 2000, persentase kepemilikan yang dibeli yaitu 20, biaya perolehan yang 56 juta, nilai buku 52 juta, diferensial itu 4 juta. Nah, pada tanggal 31 Desember, persentase kepemilikan yang dibeli yaitu 10%, kemudian biaya perolehannya itu 35 juta, nilai bukunya 30 juta, kemudian diferensialnya itu 25 juta. Dan 1 Januari tahun 2002, persentase kepemilikan yang dibeli yaitu 50%, biaya perolehan 185 juta, kemudian nilai buku 160 juta dan diferensialnya itu 25 juta. Nah, kalau kita gabungkan atau jumlahkan bahwa persentase kepemilikan yang dibeli oleh perusahaan induk ke perusahaan anak yaitu 80%, sementara biaya perolehannya itu sebesar 276% dan nilai bukunya 250 juta, kemudian diferensialnya itu 34 juta. Kemudian kalau kita lihat akun investasi dalam pembukuan PT Induk terdiri dari jumlah-jumlah sebagai berikut. Pada tahun 2000, pembelian saham 1 Januari laba metode ekuitasnya itu 40 juta dikali 0,2 sama dengan 8 juta. Kemudian pembelian saham 31 Desember itu 8 juta. Saldo akun investasi 31 Desember itu 39 juta. Kemudian kita lihat tahun 2001 misalnya laba metode ekuitas 50 juta dikali 0,3 itu 15 juta. Kemudian penerimaan dividen itu 30 juta dikali 0,3 itu dikurang dengan 9 juta. Kemudian saldo akun investasi 31 Desember menjadi 105 juta. Pada tahun 2002, pembelian 1 Januari sebesar 185 juta. Kemudian laba metode ekuitasnya 75 juta kali 0,8 jadi hasilnya 60 juta. Dan penerimaan dividen 40 juta dikali 0,80 juta. Kemudian saldo akun investasi 31 Desember yaitu menjadi kalau kita jumlahkan dari tahun 2001 sampai 2000 tahun 2000 sampai 2001 dan 2002 terakhir per 31 Desember yaitu menjadi sebesar 318 juta rupiah. Kalau kita lihat jurnal eliminasinya, maka pendapatan dari anak perusahaan sebesar 60 juta itu di debit, kemudian dividen diumumkan 32 juta itu di kredit, sementara dan investasi pada saham PT Anak sebesar 28 juta. Nah, kalau kita lihat pendapatan untuk kepemilikan non pengendali misalnya 15 juta di debit, kemudian dividen yang diumumkan itu di kredit sebesar 8 juta rupiah dan kepemilikan non pengendali itu sebesar 7 juta rupiah di kredit. Kalau kita lihat saham biasa PT Anak, saldo laba per 1 Januari sebesar 200 juta. Maksud saya saham biasa PT Anak itu 200 juta di debit, sementara saldo laba 1 Januari adalah sebesar 120 juta. Kemudian kalau kita lihat tanah sebesar 120 juta. Investasi pada saham PT Anak kepemilikan sebesar 290 juta, sementara kepemilikan non pengendali sebesar 64 juta. Jadi inilah
jurnal bentuk contoh daripada jurnal eliminasi dalam sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat perusahaan anak memiliki lebih dari satu saham. Apabila posisi kontrol terhadap perusahaan anak dicapai melalui pemilikan sahamnya dan perusahaan anak memiliki lebih dari satu jenis saham, maka harus dibedakan besarnya bagian hak pemegang saham menurut jenis saham-sahamnya masing-masing. Hal ini diperlukan agar eliminasi terhadap hak pemilikan perusahaan induk dapat dilakukan secara tepat dan cepat di dalam neraca konsolidasi. Jadi perusahaan perusahaan anak ini memiliki lebih dari satu saham apabila posisi kontrol terhadap perusahaan anak dicapai melalui kepemilikan saham. Jadi dengan adanya perusahaan anak ini memiliki saham-saham lebih dari satu, maka dia bisa mengendalikan suatu kontrol. Nah, kemudian perusahaan anak ini maka harus dibedakan ketika perusahaan anak ini memiliki lebih dari satu saham, maka harus dibedakan besarnya bagian hak pemegang saham menurut jenis saham masing-masing. Hal ini untuk agar eliminasi terhadap hak pemilikan perusahaan induk dapat dilakukan secara tepat dan cepat di dalam neraca konsolidasi. Nah, selanjutnya kalau kita lihat perusahaan anak memiliki lebih dari satu saham ini, misalnya itu penentuan hak-hak pemegang saham dilakukan dengan bertitik tolak pada nilai buku masing-masing golongan saham. Nah, ini agar memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai alokasi hak-hak penyertaan di antara masing-masing kelompok pemegang saham. Kalau kita lihat berikut ini beberapa serangkaian contoh-contoh serta beberapa pengertian terhadap berbagai macam atau jenis saham prioritas. Ada beberapa jenis modal saham yang satu sama yang lain mempunyai akibat pengaruh yang berbeda-beda, khususnya dilihat dari segi hak-hak penyertaannya. Kita lihat jenis saham prioritas yang pertama yaitu saham prioritas tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi. Nah, ini maksud saham ini yaitu hak pemilikan saham atau klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan dari saham prioritas ini terbatas hanya sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Sedangkan saldo laba yang ditahan di seluruhnya merupakan bagian daripada pemegang saham biasa. Nah, kemudian jenis saham prioritas yang kedua yaitu saham prioritas kumulatif tidak berpartisipasi. Nah, saham prioritas ini memiliki hak atau klaim terhadap kekayaan bersih sebesar nominal atau nilai yang ditetapkan. Nah, jika semua dividen yang menjadi sampai dengan tanggal terakhir dibagikan. Jadi ini beda dengan saham prioritas tidak kumulatif maupun tidak berpartisipasi. Nah, kalau kita lihat saham yang ketiga yaitu saham prioritas tidak kumulatif berpartisipasi penuh. Nah, saham ini yaitu hak dividennya hanya diperoleh apabila perusahaan mendapatkan laba. Sedangkan jika perusahaannya menderita atau rugi, tidak mempunyai hak atas dividen dalam tahun buku yang bersangkutan. Jadi saham prioritas tidak kumulatif berpartisipasi penuh ini hanya jika mendapatkan dividen atau keuntungan apabila perusahaannya mendapatkan laba ataupun keuntungan, akan tetapi apabila perusahaannya mengalami kerugian maka hak atas dividen itu tidak ada. Kemudian kalau kita lihat jenis saham yang keempat ini adalah saham prioritas kumulatif berpartisipasi penuh. Yaitu saham prioritas jenis ini di samping memiliki hak atau klaim terhadap kekayaan bersih seperti halnya saham-saham prioritas yang lain, juga memiliki hak atas laba yang kumulatif serta mempunyai hak atas partisipasinya di dalam jumlah modal yang ditetapkan terhadap sisa laba jika ada. Jadi ini ada saham yang memiliki hak ataupun klaim terhadap kekayaan bersih dari saham-saham seperti saham-saham yang prioritas lain. Mungkin ini jenis-jenis saham prioritas. Kemudian topik saya yang selanjutnya yaitu transaksi antar perusahaan afiliasi. Nah, maksudnya perusahaan afiliasi ini perusahaan gabungan dari beberapa perusahaan yang terdiri dari beberapa
perusahaan atau yang dinamakan yang disebut dengan perusahaan gabungan. Nah, kemudian kalau kita lihat transaksi antar perusahaan afiliasi ini itu selama di antara perusahaan yang berafiliasi sebagai unit usaha masih tetap melanjutkan usahanya masing-masing, maka tidak merupakan suatu hal yang mustahil jika di antara unit-unit usaha tersebut melakukan jual beli berupa barang atau jasa yang dihasilkan maupun harta tak bergerak untuk fasilitas pabriknya. Kemudian apabila hal ini terjadi berarti akan mengakibatkan timbulnya laba atau rugi bagi pihak yang menjual, dan sudah semestinya apabila laba rugi yang terjadi ini didiskusi, diakui dan dilaporkan dalam laporan laba rugi individual. Akan tetapi sesuai dengan konsepnya di dalam penyajian laporan keuangan yang dikonsolidasi, maka laba rugi yang timbul sebagai akibat adanya transaksi antara perusahaan tersebut tidak boleh diakui. Jadi ini laba rugi yang sebagai akibat adanya transaksi antara perusahaan tersebut tidak boleh diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, dalam hal ini jual beli barang ataupun jasa maupun harta tak bergerak itu dipandang semata-mata sebagai perpindahan pengolahan saja, dan oleh karenanya tidak ada alasan apapun untuk menaikkan. Jadi ketika kita jasa penjualan barang maupun jasa maupun harta tak bergerak itu dipandang hanya sebatas semata-mata sebagai perpindahan saja, maksudnya perpindahan pengolahannya saja, akan tetapi tidak punya alasan untuk menaikkan. Selanjutnya kita lihat pembahasan saya yang selanjutnya, yaitu pemilikan surat tentang obligasi antar perusahaan afiliasi. Nah, pemilik obligasi ini dapat menyebabkan hubungan antara perusahaan yang berafiliasi dalam neraca yang dikonsolidasi hutang piutang tersebut dihapuskan. Jadi ini mempunyai penyebab atau sebab, maka pemilik obligasi ini dapat menyebabkan hubungan antara perusahaan yang berafiliasi dalam neraca yang dikonsolidasi hutang piutang tersebut dihapuskan, hingga obligasi yang dimiliki oleh pihak-pihak luar perusahaan yang berafiliasi dilaporkan sebagai hutang obligasi. Jadi pihak-pihak luar perusahaan yang berafiliasi dilaporkan sebagai hutang obligasi. Nah, pemilik obligasi oleh perusahaan induk atas obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan anak. Bila obligasi perusahaan anak yang semula dimiliki oleh pihak luar perusahaan yang berafiliasi dan dibeli oleh perusahaan induk yang berbeda dengan nilai buku hutang obligasi pada buku perusahaan anak, maka timbul laba rugi yang dibebankan pada saldo laba yang ditahan induk anak. Kemudian kalau kita lihat dalam laporan keuangan hutang piutang antar perusahaan-perusahaan yang berafiliasi, akibatnya terjadi pemilikan atau surat hutang obligasi atas transaksi jual beli baik berupa barang, dagangan, jasa maupun fasilitas produk lainnya harus dieliminasikan, sehingga hanya obligasi yang dimiliki oleh pihak-pihak luar perusahaan yang berafiliasi dilaporkan sebagai hutang obligasi. Jadi ini hanya perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dilaporkan sebagai hutang obligasi. Mungkin demikian presentasi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Jika ada penjelasan ataupun kata-kata yang kurang jelas atau kurang dimengerti, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.